Halo Sobat YouTube dan subscriber yang sangat saya hormati dimanapun kali ini berada. Selamat datang kembali ya di Sandiasa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membersihkan atau menservis injektor throttle body dan sekalian juga reset ECU, EOT juga mode 1 pada sepeda motor injeksi Honda secara manual tanpa menggunakan alat khusus, yang simple, mudah, cepat, dan aman, namun hasilnya maksimal. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja dilepas dulu joknya. Dan kali ini saya menggunakan sepeda motor Scoopy ESP tahun 2015 sebagai contoh. Ya, setelah joknya terlepas, lanjut buka baut 10 pemegang selang minyaknya. Kemudian lepaskan soket minyak yang akan masuk ke injektornya dengan mengungkit kancingannya, kemudian selangnya ditarik. Dan kalau soket yang model kancingannya seperti ini, caranya tinggal tekan kancingannya, bawahnya ditahan dengan jari agar tidak patah, lalu selangnya ditarik. Langkah berikutnya, lepaskan juga soket minyak yang ada pada pulpamnya dengan cara yang sama, kancingannya dilungkit dan selangnya ditarik. Lanjut semprot selang minyaknya agar sisa minyak yang masih ada di dalam selang habis keluar. Kemudian pasang kembali soket minyak yang akan masuk ke injektor. Begitu pula dengan baut 10 pemegang selang minyaknya, sekalian sudah juga dipasang. Langkah berikutnya, semprotkan cairan pembersih carbo cleaner pelan-pelan pada ujung selang yang tadi terpasang pada pulpamnya. Semprotkan sekiranya cukup atau dapat memenuhi sepanjang selang minyak yang ada pada motor. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau selangnya bening, tentu akan dapat terlihat jika disemprotkan carbo cleaner. Cairan carbo cleanernya akan menggenang di dalam selang, dan ketika motor dinyalakan akan terdorong oleh tekanan minyak dari pulpam masuk ke injektor dan akan sekalian membersihkan kotoran-kotoran yang menyumbat lubang-lubang nozzle yang ada pada injektor. Lanjut semprotkan kembali carbo cleanernya sampai memenuhi selang minyak yang ada pada motor. Nah, sekiranya cukup, dipasang pada pulpamnya. Lanjut dinyalakan motornya. Nah, pada saat ini cairan carbo cleaner yang tadi disemprotkan akan masuk ke injektor dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, hingga injektor pun dapat berfungsi secara maksimal dalam mengabutkan tekanan bahan bakar yang datang dari pulpam. Kemudian lanjut bersihkan throttle bodinya, dilepas terlebih dahulu baut setelan anginnya, lalu semprotkan carbo cleanernya pelan-pelan. Jangan banyak-banyak, nanti motornya mati. Nah, akan mati. Sedikit-sedikit saja sambil motornya digas. Lakukan berulang kali hingga terasa cukup untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada
di dalam throttle bodinya. Nah, cara ini selain dapat membersihkan tumpukan kotoran yang ada pada throttle body, bisa juga sekalian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di ruang bakar. Oh ya, cara membersihkan injektor tadi tidak hanya untuk motor Honda saja, untuk motor injeksi Yamaha dan Suzuki juga bisa. Baik yang matic maupun yang manual, semuanya bisa dan sama saja. Oke, sekiranya cukup, lanjut bersihkan baut setelan anginnya. Kemudian dipasang, dikencangkan full sampai mentok. Setelah mentok, kemudian lanjut kendorkan 2,5 putaran. Langkah berikutnya, lakukan reset ECU untuk dapat menghapus riwayat kerusakan yang mungkin ada dan tersimpan di dalam ECU. Dilepas dulu tutup akinya untuk dapat melakukan jumperan pada soket DLC-nya. Tutupnya dilepas terlebih dahulu. Kemudian cari kabel yang warna hijau dan coklat atau yang sebelah kiri dari gentilannya. Di sini saya menjumpernya menggunakan kawat. Nah, setelah jumperannya terpasang, lanjut kunci kontak di-on-kan. 3 detik dicabut jumperannya, 3 detik kemudian dipasang kembali. Lanjut matikan kontaknya kembali. Setelah itu lanjut reset pada sensor EOD-nya. Pasang kawat jumperannya. Dengan soket DLC masih terpasang jumperan ya. Nah, setelah terpasang, kunci kontak di-on-kan, 3 detik dicabut, 3 detik kemudian kunci kontak di-off-kan kembali. Kemudian soket sensor EOD-nya dipasang. Nah, berikutnya lakukan reset mode 1. Dalam kondisi soket DLC masih terpasang jumperan, tarik gas penuh, kemudian kunci kontak di-on-kan, tunggu sampai lampu mil berkedip, lepaskan gasnya. Lalu tunggu kembali sampai lampu mil berhenti berkedip, dan saat berkedip lagi sekali, matikan kontaknya. Kemudian lepaskan jumperan yang ada pada soket DLC-nya. Lalu lanjut coba nyalakan motornya. Ya, motornya sudah menyala. Tarikan gasnya pun terasa begitu enteng, spontan dan sangat responsif. Oke, lanjut sudah dilengkapi. Tutup soket DLC-nya, tutup aki, jok, dan juga kesemuanya. Nah, demikianlah video saya kali ini. Semoga kiranya dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak. Tak lupa juga kembali saya ucapkan atas kesediaan teman-teman mendukung dan juga berkenan menonton video dari saya. Sampai jumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya.